Hari ini kita akan belajar cara penggunaan pH meter. pH meter yang kita punya adalah merek Insiant Pro tipe XPT6. Di sini kita akan memperkenalkan bagian-bagian dari alat. Yang pertama, ini adalah layar atau LCD-nya. Kemudian di sini ada tombol. Yang digunakan ada dua tombol. Pertama, tombol power atau on off, kemudian bawahnya ada tulisan CAL atau kalibrasi. Yang kedua adalah tombol mode. Tombol mode digunakan untuk mengganti satuan dari parameter yang mau kita gunakan. Alat multimeter yang kita punya bisa mengukur beberapa parameter. Yang pertama adalah pH, kemudian konduktivitas, TDS, salinitas, ORP, dan temperatur. Bagian selanjutnya dari alat adalah probe. Probe yang ada di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah probe sensor untuk mengukur ke sampel. Kemudian yang kedua adalah probe indikator yang dipunyai dari alat. Selanjutnya kita akan belajar cara penggunaan pH meter. Langkah pertama, mengklik tombol power satu kali sampai layar menunjukkan angka pengukuran. Ada dua angka yang tertera di layar. Yang angka pertama menunjukkan parameter pengukuran. Angka kedua di bagian bawah menunjukkan suhu dari larutan yang akan kita ukur. Pada angka pertama yang berada di atas, kita bisa mengganti parameter apa saja yang mau kita ukur dengan mengklik tombol mode. Tadi pertama adalah pengukuran pH. Setelah diklik satu kali, dia akan mengukur ORP. Diklik satu kali lagi, mengukur konduktivitas. Kemudian diklik lagi, mengukur TDS. Diklik satu kali lagi, mengukur salinitas. Dan kembali lagi ke pengukuran pH. Jadi di sini ada 6 pengukuran untuk alat multiparameter. Cara mengkalibrasi pH meter. Yang pertama, kita siapkan larutan buffer. Larutan buffer adalah larutan yang digunakan untuk mengkalibrasi suatu pH meter. Di sini kita punya 3 jenis larutan buffer. Yang pertama adalah buffer pH 4, kedua buffer pH 7, ketiga buffer pH 10. Cara mengkalibrasinya adalah: pertama, kita pastikan di layar menunjukkan pengukuran pH. Benar ya, menunjukkan pengukuran pH. Kemudian kita siapkan larutan pengkalibrasi di pH yang paling rendah. Kita gunakan pH 4. Masukkan larutan pengkalibrasi ke dalam gelas beker. Kemudian langkah selanjutnya, kita celupkan alat multiparameter ke dalam larutan buffer pH 4 dengan cara probe tidak menyentuh dinding bawah, dan cara memegang pH meternya harus stabil. Setelah selesai, kita klik tombol power cal dan tahan selama 3 detik atau sampai layar menunjukkan tulisan cal. Kita coba ya. Tekan, tahan, angkanya berkedip-kedip. Kemudian ada tulisan selesai, N. Hasil akhir dari nilai kalibrasi adalah 4,01.
Setelah proses kalibrasi pertama selesai, yaitu menggunakan buffer pH 4, kita lanjutkan menggunakan buffer pH di atasnya atau tingkat yang lebih tinggi dari pH 4. Yang kita punya di sini adalah buffer pH 7. Masukkan larutan buffernya ke dalam gelas beker. Kemudian sebelum dicelupkan, pastikan prop sisa pengukuran atau larutan sebelumnya sudah bersih. Bagaimana cara membersihkannya? Di sini kita siapkan lagi gelas beker, kemudian diisi dengan aqua bides atau aquades. Kemudian cara membersihkan prop atau sensor pH meter. Kita bersihkan di air yang mengalir. Pastikan tidak ada larutan yang tertinggal karena bisa mempengaruhi hasil pengukuran selanjutnya. Setelah selesai, kita bersihkan atau kita tap-tap menggunakan tisu. Cara membersihkan prop pH meter tidak boleh digosok atau ditekan, harus di tap-tap secara perlahan. Setelah selesai dibersihkan, dapat dipastikan tidak ada sisa kotoran atau larutan yang tertempel di prop. Kemudian kita lanjutkan mengkalibrasi menggunakan buffer pH 7. Langkah pertama, pastikan layar menunjukkan pengukuran pH. Kemudian kita celupkan pH meter ke buffer. Kemudian langkah selanjutnya kita klik power cal sampai kedip-kedip seperti bagian pertama tadi. Selesai, dan hasil akhir menunjukkan angka 7,00. Bisa dilihat ya, 7,00. Cara pengukuran sampel menggunakan pH meter. Yang pertama, kita siapkan sampel ke dalam gelas beker dengan ukuran 150 sampai 200 ml atau propnya harus tercelup ke dalam sampel. Langkah kedua adalah tentukan parameter pengukuran. Yang pertama, jika kita ingin mengukur pH, maka parameternya harus menunjukkan angka pH. Kita celupkan ke sampel. Dan diukur sekitar 3-5 detik atau sampai angka menunjukkan kestabilan. Jika sudah stabil, silakan dicatat angkanya di 7,64. Kita angkat pH meternya, kemudian mengganti parameter pengukuran, diklik mode 1 kali. Dan kita lihat parameter yang aktif adalah ORP. Setelah itu kita ukur lagi seperti cara tadi. Setelahnya kita catat angka di pengukuran. Kemudian angkat lagi. Kita pindahkan ke mode konduktivitas. Kita celupkan hingga propnya tercelup.
Ditunggu 3-5 detik lalu catat hasilnya. Selanjutnya TDS celupkan, ditunggu sampai 3-5 detik lalu catat hasilnya. Angkat. Selanjutnya adalah parameter salinitas. Dicelupkan, kita tunggu 3-5 detik lalu catat hasilnya. Setelah semua parameter terukur, kita akan belajar cara mematikan alat, yaitu dengan mengklik tombol power 1 kali dan propnya ditutup. Demikianlah cara penggunaan pH meter. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.